Voice of Indonesia. Alhamdulillah. Ini panggilannya apa nih? Mas Pavi atau Eh, Panggilannya biasanya Algi, Mbak. oh Algi Fari Algi? gitu. Panggilannya Algi Pari ya. Ya, Oh, bukan Pavi ya. Ini kayak singkatan nama ini Pavi ya. biasanya yang baru kenal doang tuh yang manggil Favi gitu. Kalau yang sudah kenal, sudah akrab, Mm-mm, apalagi teman sendiri, mm-mm. biasanya manggilnya Algi. Oh, Algi ya. Ini Pavi singkatan nama ya, bukan? Enggak juga. Oh, Apa? bukan. Biasalah nama-nama Islam ya, nama-nama Arab itu diambil Oke. dari Al-Quran gitu, Mbak. Ada Nah, Algi Fari artinya. diambil dari nama sahabat. Oke, kalau Pavi Pak. Rahmatullahnya itu diambil dari Al-Quran gitu. Oke. Jadi Pavi Rahmatullahnya diambil dari Al-Qur'an nih. Ada artinya nggak nih? Ada, itu artinya maka di dalam rahmat Allah. Tuh. Ini luar biasa ya. Al-Ghifari itu nama sahabat Nabi Jadi memang gitu, artinya Mbak. luar biasa selalu dalam rahmat Allah begitu ya, dalam Ya, lindungan begitu ya, luar biasa. Ya, benar. para pendengar Voice of Indonesia, Mas Al-Ghifari ini menempuh studi di Pakistan. Coba kita tanya ya, di sana ambil jurusan apa nih Mas Algi? Saya sendiri ngambil eh, ngambil ini jurusan Syariah and Law, jadi dia double degree, Mm-mm. 5 years degree dia modelnya. Jadi syariah dan hukum langsung sekaligus gitu, Mbak. Jadi double degree program, ntar dia programnya 5 tahun seperti itu. Oke, jadi dia double degree gitu ya. Ini berarti masih Ya, sarjana ya? ya, sarjana, Oke. sarjana, bachelor Bachelor ya, dan ini program. menarik sekali di Pakistan. Ini tahun keberapa, Mas Algi? Sekarang tahun ketiga, Mm-mm. udah 2 tahun lebih ya di sini, udah bentar lagi 3 tahun. Oke, jadi sudah lumayan lah, sudah setengah jalan begitu ya. Ya, Dan ini menarik juga untuk tanya nih ya, alasan Mas Algi nih untuk memilih begitu ya syariah dan hukum nih sebagai pilihan studi, apalagi negaranya ini pilihannya Pakistan nih. Kenapa nih Mas Algi? sebenarnya mostly ya teman-teman yang belajar di Pakistan tuh, Mbak. Jadi biasanya tuh opsi terakhir dia. Kebanyakan dari teman-teman yang belajar di sini tuh Pakistan opsi terakhir. Ini kita jujur-jujuran aja gitu, Mbak. Soalnya kebanyakan kan yang daftar ke Pakistan ini mau belajar agama lah, kita bilang seperti itu. Nah, tujuan utama belajar agama itu biasanya Mesir, Mbak. Ya, jadi kalau teman-teman itu belum keterima ke Mesir, belum dapat kesempatan untuk berangkat ke sana, biasanya second choice di sini gitu. Kalau enggak, biasanya second choice tempat lain atau dia last last inilah apa, last choice lah biasanya. Pakistan tuh gitu. Oke. Ini dari teman-teman sendiri nih pengalaman yang Mm-mm. eh, saya tanyakan gitu. Soalnya sebelumnya pun saya pernah di PMB, itu pengurus mahasiswa baru. Jadi mahasiswa Indonesia yang daftar ke Pakistan itu salah satunya melalui saya gitu, Mbak. Mm. Akhirnya saya paham background teman-teman yang daftar sini itu seperti apa. Ya kebanyakan seperti tadi. Gitu. Kenapa milih Pakistan? Jadi memang awal, Tapi basic saya sendiri, saya pribadi tuh, saya sendiri emang jadi opsi pertama Pakistan ini. Tuh. Karena di Pakistan mm-mm. eh, sebenarnya ada banyak keuntungan gitu, Pak. Jadi kalau ke Mesir itu kita belajarnya pakai bahasa Arab saja gitu, bas gitu, selesai, nggak ada yang lain. Kalau di Pakistan kita dapat bahasa Arab sekaligus bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ketika itu saya masih bimbang ya, Mbak, yang mau lanjut ke ilmu sosial tak apa ilmu agama gitu, karena emang dari lulusan pondok juga, karena bimbang. Akhirnya ada opsi nih yang bisa ngasih saya keduanya sekaligus gitu, bahasa Arab juga dan bahasa Inggris juga. Mungkin kalau masih bimbang sampai sekarang, mungkin gitu dalam saya yang dulu ya, Mbak ya,
Jadi kalau masih bimbang, saya bisa pilih lanjutin ke Inggris atau lanjutin ke Arab gitu ceritanya. Untung sekarang udah nggak bimbang lagi ya. Iya ya, alhamdulillah. Saya masih sekarang interest Alhamdulillah. ke hukum lah, Mbak ya. Oke, jadi Soalnya lagi hmm, general, terus lagi seru juga eh, politik internasional dan lain sebagainya. Karena saya di sini juga belajar eh, hukum-hukum internasional, British law dan lain sebagainya. oke, menarik sekali ya. Jadi di sana ada bahasa pengantarnya itu bahasa Arab dan Inggris di Ya, Pakistan. tergantung fakultas sebenarnya, Mbak. Oke. Kalau yang usuluddin, teman-teman itu ambil Islamic Studies, pengantarnya bahasa Arab. Saya sendiri syariah dan hukum, dua-duanya sekaligus tuh Oke. pelajaran hukum dengan bahasa Inggris, pelajaran syariahnya dengan bahasa Arab. Adapun sebenarnya ramai teman-teman yang kesini tuh agak unik sebenarnya. Ada yang ngambil eh, apa namanya pendidikan, nah itu pakai bahasa ini education, BS education, Mhm. ngambil pakai apa bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Ada yang ngambil political science, ada yang ngambil international relationship, nah itu bisa bahasa Inggris semua. Oke. Tapi ini menjadi keharusan nggak sih Mas Algi kalau mau kuliah di sana minimal bisa salah satunya entah itu bahasa Arab ataupun Inggris. Ya, benar sekali, Pak. Jadi minimal punya basic. Cuman tidak ada larangan untuk teman-teman yang sebenarnya belum belajar sama sekali gitu. Ada beberapa case teman-teman di sini ya modal nekat saja, Mbak, seperti itu. Jadi berangkat gitu. Karena kebetulan ya, Mbak ya, Pakistan ini eh, salah satu pusat jamaah tablik. Jadi teman-teman yang tablik itu sudah sampai sini, oh kuliah kali ya gitu. Akhirnya akhirnya kuliah gitu, Mbak. Cuman kan belum Oke. terlalu ini belajar dalam gitu bahasa Arab ataupun Inggris. Akhirnya sampai sini ada juga yang di sini pun nyediain kursus gitu bahasa Arab Oke. dan juga bahasa Inggris. Tapi untuk Jadi persyaratan administrasinya sendiri harus bisa atau tidak oh ada. nggak ada. Oh nggak ada. Itulah, secara administrasi tidak ada. Jadi teman-teman yang baru daftar itu dikasih ujian, dikasih tes gitu, Mbak, di sini Hmm. dites langsung. Kalau nilainya rendah, mulai kelas bahasa dari awal gitu. Jadi dari kalau bahasa Arab namanya ibtidai gitu. Kalau bahasa Inggris beginner lah gitu, Mbak. Jadi Oh, kalau yang sudah bisa biasanya langsung join semester. Jadi tidak ngambil kelas bahasa dulu seperti itu. oke. Kira-kira lah. Oke, kalau Mas Algi sendiri untuk kuliah di Pakistan ini jalur apa? Mandiri atau beasiswa? Itu dia, Mbak, mandiri kita. Rata-rata semua di sini Oke, memang mandiri ke gitu. Bank Mandiri Tidak ya, ada jalur beasiswa dari apa namanya pemerintah ya. opsi-opsi ya pemerintah dan sebagainya. Oke. Cuman ada beberapa teman kita yang dapat beasiswa itu pun nyari sendiri gitu, Mbak. Hmm, Jadi berangkat ke sini dulu, dapat nilai, dapat apa, mungkin ngajuin proposal, entah ke Pemkab atau Pemda atau instansi-instansi lainnya gitu, seperti itu. oke. Jadi ini jalur mandiri dan gimana untuk biaya kuliah di sana? Lumayan apa? Lumayan mahal, Ya, lumayan. alhamdulillah. Kenapa Pakistan masih jadi pilihan ya, Mbak ya? Salah satunya murah Oke. mungkin. Ya, jadi saya sendiri termasuk eh, fakultas yang mahal mungkin ya, yang di Pakistan gitu. Nah, itu cuman 2 juta, Mbak. Cuman 2 Apanya? juta setengah gitu. 2,5 juta? Jadi biayanya. Ap, Ini nominal rupiah ya. enggak Kalau biaya nominal ini Pakistannya tuh 30.000. biaya SPP atau biaya hidup? Biaya apa 2,5 juta? Bulanan Oke, bulanan ini apa bulanan. sorry Mbak, ini apa namanya, semesteran kampus. Oke, semesteran Semesteran kampus. kampus 2,5 juta. Oh enggak, udah jarang ya kalau di Indonesia juga ya 2,5 juta itu. Iya, jadi apalagi kalau teman-teman yang ambil ini ilmu agama Hmm? Islamic Studies itu
itu cuman 1,5 juta. Wow, lumayan ya. Ya. Dan Untuk biaya hidup dengan Indonesia sama. Mungkin kalau dilihat daerahnya ya mungkin inilah daerah Jogja lah gitu. oke. Eh, Wah, Jogja Sama aja gitu. murah. Ya murah murah. Tapi Jadi, tergantung lifestyle iya Mbak, biasanya di benar-benar, sini tuh. benar-benar. Kalau Di, yang boros bisa, iya betul betul kalau yang betul. hemat-hemat juga bisa. Mau yang langsung habis bisa ya. Mau yang Bisa. mau yang hemat bisa. Oke, kalau Mas Algi Faris sendiri ini di kampus mana? Ini di pusat kota atau di daerah mana nih? Ini di ibu kota Saya atau? sendiri Heeh, dan teman-teman semua heeh, PPMI Pakistan ini semuanya terpusat di 2 kota, Mbak. heeh. Jadi ada Islamabad. Islamabad itu di ibu kota Pakistan. Satu lagi di Karachi. Itu ibu kota lamanya, Mbak. Jadi Pakistan sendiri pernah pindah ibu kota lah seperti itu. Jadi ibu kota lamanya di Karachi. Nah, basic yang di Karachi itu teman-teman yang semuanya belajar agama ya karena di sana emang sistemnya madrasah dan itu sama seperti pondok pesantren lah. Jadi ya mirip-mirip UIN tapi asrama gitu, Mbak. Nah, kita di sini yang di Islamabad itu nama universitasnya IIUI, International Islamic University Islamabad, Pakistan. Jadi Oke. yang tadi jadi nyediain opsi fakultas-fakultas lebih banyak, lebih ada nyediain fakultas-fakultas umum, engineering, ekonomik dan lain sebagainya. Oke. Ini untuk universitas yang Mas Algi ini ya tempat kuliahnya nih ya di Islamabad ini salah satu universitas ini ya nasional di sana berarti ya? Ya, dia semi Semi. ini Mbak, semi Oke. nasional. Jadi kayak awalnya dia tidak under government gitu, Mm-mm. sekarang diakui gitu sama pemerintah. Jadi diatur pemerintah sekarang. Oke, sekarang udah mulai bergabung begitu ya? Ya, mulai gabung Mm-mm, mm-mm, pemerintah. mm-mm. Dan ini pas di jantung kota Islamabad letak Ya, kampusnya? di kota Oke. Islamabad. Jadi kuliahnya di anak kota lah ya, Mas Algi ya. Cuman Kenapa? ya kota Pakistan gitu. Iya, seperti apa Jadi kotanya sama nih? aja. Islamabad seperti apa nih? Saya nggak ada bayangan ya Islamabad ya. Seperti Hindia ya, mirip-mirip Kalau ya? di ini Mbak ya, kalau Mm-mm, disamain kayak Indonesia ya, mm-mm. saya nggak tahu juga. Saya sendiri kan basicnya orang Sumbawa, Nusa Oke. Tenggara Barat, Mbak. Ya nggak jauh beda lah seperti di Sumbawa. Oke. Oh, nggak jauh berbeda Ya, Oh, berarti beda sekali dengan Jakarta ya. ya jauh jauh jauh. Dari segi mungkin transportasi dan yang lainnya ya. Benar benar benar. Mm-mm. Cuman ada kok yang cukup oke gitu, beberapa ininya apa namanya, Mm-mm. eh, fasilitas baru-baru di launching ya, kayak sudah ada Metrobus dan lain sebagainya yang kayak Trans Jogja, Trans Jakarta gitu Pak, sudah mulai ada. Ya banyaklah fasilitas-fasilitas baru gitu di Di Pakistan. Pakistan. Sebelumnya kan Pakistan cuman fokus ke militer saja ya. Iya, 80% anggaran negara ke sana gitu. betul. Sekarang sudah mulai ada ke pendidikan Nah, gitu, itu terus dia. infrastruktur seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Itu dia sebenarnya memang pertanyaan tadi ya. Kemarin para pendengar saya pernah sebelum wawancara ngechat juga sih ngechat Mas Algi ya. Ini memang alasan memilih Pakistan karena memang bukan jadi rujukan studi banyak pelajar Indonesia ya kan. Karena banyak Ya, pelajar kan lebih milih ya Singapura atau enggak Australia yang dekat-dekat ataupun kalau jauhnya ya ke Eropa gitu. Karena sebelumnya juga benar. Mas Algi minggu lalu saya juga ngobrol dengan pelajar Indonesia di Libya gitu kan. Itu menarik juga tuh di Afrika Utara.
saya membayangkan, oh ada juga ternyata ya pelajar Indonesia begitu menempuh studi di sana gitu. Karena kan kebanyakan kita fokus studi Indonesia kan kita tahu lah kantong-kantong mahasiswanya tuh di sana begitu ya di Singapura, Australia ataupun Eropa begitu dan Iya, ini unik sekali begitu makanya. Jadi 2 minggu berturut-turut ini unik sekali nih ya teman-teman kalau dengerin siaran kami nih ini di Pakistan. Jadi penasaran juga ya. Jadi untuk sistem pelajarannya juga sudah karena memang sekolah internasional berarti sistem pelajarannya juga sudah ini ya sudah internasional ya Mas Algi di sana ya. benar-benar. Mm-mm. Jadi basicnya tergantung ya Mbak, yang maksudnya kalau di ini tuh di beberapa fakultas Mm-mm. tuh tidak ada penjurusan sebenarnya. Saya sendiri Fakultas Syariah dan Hukum Uh-uh. tidak ada spesifik ilmu yang di jurusi apa penjurusannya seperti itu. Jadi Fakultas Syariah dan Hukum udah secara Oh gitu, umum oke. syariah dan hukum dipelajari. Jadi ya secara Semuanya umum. ya. Oke. Jadi kan kalau seandainya misalnya saya ambil misal di Universitas Indonesia itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di bawah Fakultas Ekonomi Bisnis ada Fakultas Ilmu Akuntansi, Ilmu Ya benar-benar. Ekonomi, dan Ilmu Administrasi Bisnis dan yang lainnya. Jadi kalau ini Fakultas Syariah dan Hukum ya sudah itu Tidak aja ada gitu ya. penjurusannya Oh, sama sekali. menarik juga ya. Jadi nggak ribet Ya, juga ya belajarnya jadi ya. kalau S2 sudah ada Mm-mm. Mbak penjurusannya. Mm-mm. Kebetulan fakultas saya yang S1-nya tuh tidak ada. Mm-mm. Nah, kalau untuk Ini seperti fakultas saya ambil Mas, contoh teman-teman yang di sini ya, ah? eh, yang Islamic Studies tuh ada Oke. penjurusannya. Tapi itu dimulai di semester 7 dan 8. Jadi eh, semuanya sama, dulu satu kelas semuanya. Di semester 7 dan 8 baru milih penjurusan mau kemana. Mau ke tafsir, ke hadis, ke sejarah, Mm-mm. ke dakwah, Mm-mm. ntar ada dipisah-pisah. Jadi di semester 7 8 saya juga, wah ini baru nih gitu. Ini menarik nih. Tapi untungnya Mm-mm. Mbak, kita Mm-mm. di sini tuh bukan untung sih sebenarnya, ada rugi ada untung kan. Jadi kita tidak ada program skripsi gitu. Oke. Ah, Biasanya itu yang kita pamer-pamer ke teman gitu. tapi di beberapa kampus di Kalau yang Indonesia Indo juga, pusing skripsi, kita nyantai gitu. oke. Enggak, tapi di beberapa kampus di Indonesia juga ada pilihan untuk tidak mengambil skripsi digantikan dengan yang lain. Iya, iya Heeh. benar-benar juga Ya ada kan? ini. Cuman di sini tidak ada Tidak ada keharusan ya. kewajiban ya. Mm-mm. Ada ini apa namanya tugas akhir, Iya. cuman tidak standar skripsi lah Mbak gitu. Oke, jadi lebih lebih tenang ya di akhir semester lebih tenang ya perasaannya ya. Ya, ya, yang penting ujian selesai gitu. Oke, Aman. luar biasa sekali. Itu kan ngomongin apa namanya metode belajarnya dan juga bagaimana kampus di sana. Lalu gimana dengan adaptasi masyarakat di sana nih dengan masyarakat Pakistan? Orangnya seperti apa sih, Mas Algi orang Pakistan itu? Hampir sama nggak sih dengan orang Indonesia? Ya, ya. Sebenarnya sama ya Mbak ya. Basic kita ya sama-sama mayoritas Islam dan lain Mm-mm, mm-mm, sebagainya. Cuman ini yang saya ini ya, poin pentingnya tuh di sini tuh kesetaraan sosialnya tuh jauh gitu. Kesenjangan Oh, sosialnya tuh kesenjangan. tinggi banget. Kalau kita pergi ke tempat ini sektor-sektor orang-orang berduit gitu Mm-mm, Mbak. Jadi ya motornya motor gede semua, mm-mm, nggak ini sih sedikit motor di sini Mbak. Mobilnya tuh keluaran baru semua dan lain sebagainya. Kalau kita geser dikit ke sektor menengah ke bawah gitu, sama semua motornya itu motor Indonesia 2000-an gitu. Tahun-tahun saya baru lahir gitu. Serius Mas? Jadi masih pakai ini tuh CB-CB Oh seperti itu. serius? Serius. Kita udah listrik di Vespa sini. di sini masih banyak seperti itu. Keluaran-keluaran lama semua.
Oke, ini menarik Jadi sekali. emang jadi masyarakat di sini tuh kita kita kan secara mahasiswa ini ya jarang, eh, kebetulan IIUI ini karena kampus murah juga Mbak. Jadi teman-teman kita yang menengah ke bawah tadi, jadi yang informasi kurang, Heeh. apa kurang, main sosmed kurang gitu. Mereka yang ngaji-ngaji gitu. Heeh. Jadi kalau kita ngomong, loh kok kalian dari Indonesia datang belajar ke Pakistan, Heeh. emang di Indonesia nggak ada universitas? Hah? Kaget kita gitu. Cuman ya, ya seperti itu. Jawabannya Jadi apa kalau kalau ditanya begitu? nggak ada gitu, kita sarkas aja jawabnya. Tidak ada universitas, makanya saya kesini gitu. Tidak ada universitas. Banyak loh, kita punya kampus loh. Keren-keren lagi kampus Indonesia. Memang pilihan Mas Algi dan teman-teman saja itu. Iya, tapi kan di Cuman ya secara keuntungan mungkin kita banyak lah. Tidak banyak kampus di Indonesia yang mungkin dapat bahasa Arab iya, betul. juga, belajarnya pakai bahasa Arab full gitu. Iya, betul, betul. Belajar langsung dari apa ya, sumbernya langsung, mau bahasa Arab maupun bahasa Inggris gitu. Mungkin saya tidak tahu ya, teman-teman saya yang ini yang kuliah di Indo juga malah nanya-nanya ke saya gitu kalau pelajaran apa Oh, oke. seperti itu. Mungkin di situ ininya ya, kelebihannya begitu ya. Mm-mm. Kelebihan kita mungkin belajar dari sumber langsung dengan bahasanya Mm-mm. langsung gitu. Jadi Oke. secara pemahaman oke lah gitu. Mm-mm. Kalau untuk itu kan tadi untuk masyarakatnya sendiri, ini nih yang menjadi sering kendala oleh banyak pelajar Indonesia. Soal makanan nih, gimana? Aman di sana? Itu Mbak mungkin yang pertama-tama ya, mungkin dia masih culture shock lah. Mm-mm. Maksudnya kayak, oh ini kok sarapan nggak ada gitu. Mereka nggak sarapan? Sarapan itu nggak nyediain nasi soalnya Mbak. Jadi kan kita Oh. kan all the time kan nasi Mm-mm. gitu, pagi, siang, sore, Mm-mm. apa breakfast, lunch, dinner itu kita nasi gitu. Mm-mm. Pokoknya nasi. Nggak nasi nggak makan gitu. Mm-mm. Jadi awal-awal sampai mungkin ada yang sampai tengah malam, ada yang kebetulan saya sampai pagi di Pakistan itu, diajaklah sarapan sama teman-teman yang senior di sini Mm-mm. tuh awal-awal kita. Ya menunya cuma ada parata namanya Mbak. Jadi Mm-mm. parata itu seperti roti cana, mungkin pernah Oke. dengar di ini Mm-mm. di Malaysia. Mirip banget seperti itu. Di serve dengan telur di sini tuh Mm-mm. kombonya seperti itu. Parata telur ceplok sama inilah dadar lah seperti itu. Gimana? Enak? Jadi kalau kita makan satu dikit banget, Heeh. kita makan dua kebanyakan gitu. Enak. Tapi rasanya Kayak gitu gimana? awal-awal. Rasa parata gimana? Enak? Ya tergantung chefnya juga. Enak-enak, kebetulan yang di kampus kemarin masaknya enak. Saya sendiri sekarang sudah pindah ya Mbak ya, tinggal di Mm-mm. luar. Dulu Mm-mm. di asrama karena awal-awal banget itu. Sekarang Mm-mm. sudah mahasiswa, sudah berani nyoba-nyoba gitu, Mm-mm. tinggal di luar kampus gitu Mbak. Jadi nyewa ini sendiri, rumah gitu, Mm-mm. berenam bertujuh gitu, ngontrak-ngontrak. Mm-mm. Oke, dan juga mungkin bisa masak bersama begitu ya di rumah Iya bersama benar-benar. teman-teman. Jadi opsinya kalau tidak ini nggak suka sama makanan Hmm. Pakistan gitu, ya belanja terus masak gitu. Oke. Belanja bahan-bahan ke pasar, Mm-mm. masak. Tapi bahan-bahannya mudah ya dijangkau ya, bahan-bahan Asia atau bahan-bahan Indonesia ya. Ada yang mudah, ada yang tidak ada. Oke. Seperti ya banyak lah. Saya sendiri, teman-teman kayak ini ya, kayak bisnis, jual beli bagasi itu, teman-teman yang ini pulang Oh, dari Indo, eh, pasti jualan tuh, ini bagasi kosong, ada yang mau beli nggak? Nitip kencur dari Indonesia, nitip kemiri, kan ada beberapa bahan Mbak. Jadi oh ya jadi gitu. bisa ya nitip. Oh ini kalau, Adapun teman-teman yang Heeh. tinggal di luar biasanya jualan kan makanan-makanan Indo gitu. Oke. Ada yang jual seblak, ada yang jual apa gitu, Serius? opsi-opsinya. Seblak ada yang jual seblak?
Ya, yang jual teman-teman di sini. Jadi Oh, bahannya oke. Dibawa ya tadi bahan. nitip dijual gitu. Oke. Memang pelajar Indonesia di Pakistan itu ada berapa sih, Mas Algi? Ada sekitar ribuan kah? Nggak sampai sih mungkin Mbak. Jadi kalau saya ini ya, saya nggak tahu detailnya. Hah? Cuman di Islamabad sendiri 300-an. Mm-mm. Kalau di Karachi tadi ada mungkin 200 Oke, lumayan ya. ya. 200 ya sekitar 500-an orang begitu. Lumayan ya kalau seandainya 500 itu ada yang beli dagangan kita ya, lumayan sih. Ya, Keuntungan cukup cukup besar cukup sebenarnya besar. pasarnya. Ya, Lumayan. mulai inilah. Menyiasati uang saku begitu ya, supaya Ya, bisa nggak jajan. ngakalin kita nih kan. Oke oke. Nah, ini menarik tadi ngomongin kuliner. Nah, kalau ngomongin wisata nih, sudah hampir 3 tahun. Sudah kemana aja di Pakistan nih? Nggak mungkin nggak jalan-jalan ya? Oh, pasti itu, Mbak. Jadi kalau kata teman saya tuh Mm-mm, udah jauh-jauh ke Pakistan, mm-mm. masa diam di rumah aja katanya. Ya, Mas Algi kemana? Sudah kemana Mas Algi? Jadi kalau ke Pakistan tuh Mbak ada dua destinasi ini Mm-mm, ya apa namanya yang biasa didatengin oleh ya semua mm-mm, inilah semua wisatawan lah. Pertama itu wisata sejarah. Jadi teman-teman yang kesini kalau mau belajar sejarah-sejarah Pakistan dulu itu terus mau lihat mm-mm, kerajaan-kerajaan lama, sejarah-sejarah lah dan lain mm-mm, mm-mm. sebagainya gitu. Gimana Pakistan terbangun itu Mm-mm. ke daerah selatan Pakistan. Oke. Jadi peradaban sebelumnya di sebelah situ gitu. Sebelumnya kayak kerajaan-kerajaan, terus benteng-benteng Mm-mm, dan lain sebagainya. Lah museum-museum itu kebanyakan di daerah selatan. Itu ada di kota Lahore, kota Karachi tadi, terus di beberapa tempat yang ada kerajaannya itu. mm-mm. Yang kedua ya di wisata alam gitu Mbak. Dan alam di sini emang eh, jualannya itu bukan jualan ya apa namanya. Destinasi utamanya itu pegunungan gitu Mbak. Jadi masih ada hubungan dengan ini pegunungan Himalaya. Tadi ada K2 ada namanya tuh. Jadi kayak nomor dua top top dua inilah tertinggi di dunia lah kalau nggak salah Oke. di K2 tuh. Jadi tapi Indonesia mahasiswa itu nggak boleh ke sana. Jadi persiapannya kalau nggak salah sebulan gitu Hmm. sebelum daki itu tuh. Malah itu. Jadi kita yang samping-sampingnya aja gitu Mbak. Ada berapa. Jadi kayak pegunungan Mm-mm, es gitu, pegunungan es, bawahnya gletser ya di mm-mm. situ foto-foto biasanya. Oke. Seru Ada juga Ferry ternyata ya. Meadows, Mm-mm. ada ini. Ya kayak gitu wisatanya ya salju karena ya alhamdulillah kita di sini dapat 4 musim ya Mbak ya gitu. Di beberapa tempat doang itu daerah utara doang yang turun salju. Oke, seru juga ya. Jadi belajar sekaligus berwisata nih di Pakistan. Mungkin itu Mbak tadi nilai plusnya tuh ada saljunya tuh. Nah, ada Kan lihat saljunya loh. teman-teman posting Instagram kan, Dikirain di di kota ini Eropa ada ya. saljunya gitu. Dikira Oh, di bolehlah ke Eropa. Pakistan. Jadi orang nggak melihat, wah, Mas Algi lagi di Eropa kali ya. Ternyata di Pakistan. Tapi kalau masalah Hah? wisata alamnya nggak kalah Mbak Oh, di nggak sini Mbak. kalah. Iya, boleh boleh lah diadu gitu. Diadu dengan Indonesia apa dengan Kalau di Indonesia pantai-pantai seperti itu kan. Mm-mm. Kalau di sini oke lah, top lah menurut saya ininya Oke. apa namanya wisata alamnya. Mm-mm. Cuman belum belum terfasilitasi bagus ini aja gitu. Jadi Mungkin belum. dari masyarakat sendiri ya, kayak saya pernah juga jalan gitu, daki gunung, Mm-mm. foto-foto, dilarang foto gitu sama masyarakat. Oke. Cuman masih bukan tidak aman. Jadi pernah saya daki gitu, mah daki gunung, tapi nggak dapat izin. Jadi Oke. harus minta izin kantor polisi. Akhir-akhirnya ditemenin sama polisi gitu. Kita daki gunung nih, tapi polisinya juga ikut mendaki gitu. Kasihan dia. Udah bapak-bapak, cuman Iya. karena kita foreigner gitu, orang orang luar, mereka baik Wah, sebenarnya lucu mau ya. nemenin kita gitu. Takut Cuman kita ya. kasihan juga kan, kita kan daki gunung, dia ikut gitu.
bawa bapak tua gitu. Aduh, kasihan. Mereka takut kalau Mas Algi tuh kenapa-napa begitu kan. Jadi ditemenin ya, luar Cuman untuk jaga biasa. keamanan gitu Mbak. Di Iya, sini mungkin masih takut ya lawan mm-mm. gitu. Baik sekali. Tapi sebenarnya aman. Yang penting bisa bahasa sini gitu. Oke. Bisa bahasa sini dikit. Emang bukan bahasa pengantar di kampus, nggak wajib gitu untuk kita tahu gitu. Mm-mm. Kalau untuk belajar doang, cuman untuk kenyamanan secara sosial kita, secara mungkin mau lebih hemat kalau lagi belanja gitu. Mm-mm. Nawar-nawar kan kita ya. Supaya bertahan hidup ya Harus bahasanya ya. bisa bahasa sini. Betul. Betul sekali Mas Pavi, terima kasih nih, seru banget ya sebenarnya obrolannya. Ini kita sudah mengupas semuanya ya. Dari sisi akademik sampai juga dari masyarakat, bahkan wisata di Pakistan juga kita udah obrolin nih ya. Semoga teman-teman jadi tertarik ya kuliah tuh di Pakistan karena paket belajarnya tuh sekaligus berwisata plus belajar bahasa Arab nih, dan juga kajian ilmu Islam tuh langsung dari tempatnya. Itu nilai plus dari kalau teman-teman belajar di Pakistan. Terima kasih Mas Pavi ya, sehat selalu. Salam untuk Bapak tadi yang Ya, mengantarkan sama-sama. ya, mengantarkan ke Baik, baik, pegunungan. Luar biasa sekali ya. Salam juga untuk teman-teman pelajar di sana Mas Algi. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Pavi Rahmatullah Al-Ghifari selaku pengurus PPMI Pakistan. Dan berharap segala yang kami sajikan untuk Anda bermanfaat mendengar untuk Anda semua. Berakhirnya program Studi Abroad Around the World mengakhiri juga perjumpaan saya dengan Anda di program Indonesia hari ini. Voice of Indonesia.